Halo teman-teman, di sini saya akan mengajari tentang clean code. Topik ini sangat penting sekali karena mungkin kita semua udah bisa ngoding, tapi memang code-nya itu mungkin nggak rapi atau susah dibaca atau yang memang asal jadi aja. Nah sekarang di sini saya pengen mengajarkan gimana sebagai profesional programmer kita tidak hanya membuat kode yang asal jalan, tapi juga mengerti gimana esensinya membuat kode yang baik dan benar. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, clean code itu apa sebenarnya pengertiannya. Nah, kode itu penting ya. Jadi, walaupun mungkin kita mengerjakan sesuatu untuk bisnis, tapi kita harus tahu eh, yang terbaik itu seperti apa di bidang kita. Jadi mungkin tekanan dari bisnis atau dari yang sektor lain itu sangat kuat untuk mendeliver secepat mungkin, tapi tetap aja kita harus mengerjakan kerjaan kita bukan hanya sekedar rilis, tapi juga membuat code yang benar. Jadi kode itu masih tetap penting ya. Jadi nggak ada cerita kalau misalnya yang penting deliver jadi dan cuan gitu, enggak ya. Nah, kode itu kalau misalnya kita buat kode yang benar dan juga softwarenya itu untungnya cuan dan laris di pasaran, itu akan stick with us forever. Jadi jangan sampai kita nganggap ya udahlah ini bakalan sebentar aja sama kita. Enggak, kalau misalnya software kalian berhasil, malah kalian akan semakin banyak berkutat dengan code itu gitu. Itulah tenet gimana caranya kalian menghargai apa yang kalian kerjakan sekarang, bahwa itu nanti akan melekat sama kalian di kemudian hari. Programmer itu adalah engineer ya, jadi bukan kayak artis yang ya memang dari intuisi saja, tapi itu adalah disiplin ilmu yang memang benar-benar memiliki rules-rule-nya. Jadi setiap engineer pasti tahu lah apa maksudnya. Kalau misalnya dia bikin sesuatu harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Jadi kita juga sebagai programmer seperti itu. Bukan kita bikin seenaknya dan terus jalan habis itu di deliver ke customer gitu, enggak. Jadi kita jangan sampai code itu sampai ke customer dalam bentuk sesuatu yang enggak kita bisa banggakan, ya. Nah, bad code, nah kita biasanya kan ngejarnya MVP ya. Jadi kita coba bikin MVP secepat mungkin tapi code-nya berantakan. Nggak apa-apa, yang penting rilis. Nah, itu bukan jadi excuse kalau MVP itu bad code gitu. Jadi kita harus mikir-mikir, sebenarnya MVP itu kan sebenarnya functionality yang diminta oleh market dan itu di approve sama product owner. Tapi tidak ada yang mengatakan MVP itu nggak harus dikerjakan dengan baik gitu. Jadi nggak hanya asal rilis, nggak ada MVP yang bilang kalau misalnya ini jalan ya udah nanti kita hajar aja dulu sekarang baru nanti kita benahi. Enggak, karena setiap engineer itu kan tadi kan saya udah bilang kalau misalnya engineer itu memiliki role dan responsibility-nya gitu. Dia bertanggung jawab terhadap code yang ditulisnya. Nah, dengan kita merilis, misalnya kita punya MVP, kita rilis ke market, terus MVP-nya itu cuan gitu. Jadi makin lama rilisnya itu makin slow karena apa? Kita memaintain code yang jelek gitu. Dan itu kita tadi aku bilang melekat terus sama kita. Jadi makin lama kita perbaiki kodenya, makin kita tambah fiturnya, makin lambat ya kan? Bukan hanya dari sisi rilis tapi juga dari performance karena kodenya udah tangled banget. Nah, tiba-tiba ada muncul bugs nih. Pusing kita karena kita nggak bisa lihat bugs itu ada di mana gitu. Karena kan itu mungkin code-nya ya banyak yang buat ya. Ada yang bikin sesuatu dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang lain. Terus gaya-gaya orang masing-masing berbeda karena nggak ada standar gitu. Bugs-nya nggak dapet gitu. Jadi itu sangat painful sekali ya. Maksudnya bakalan bikin kalian frustasi. Nambahin feature itu makin susah gitu ya. Misalnya kita harus nambahin feature, misalnya kan untuk apa, upgrade customer lah misalnya kalau misalnya di e-commerce. Jadi kita harus cariin dong code-nya yang mana yang harus gua ubah nih gitu kan. Terus ada testingnya nggak ya kan. Kalau misalnya kita ngubah nggak ada testingnya itu kan kayak apa ya, kayak jalan di apa namanya, di tiang gitu ya, tapi nggak ada safety netnya gitu. Jadi kita takut jatuh, takut gimana, tapi karena nggak ada safety netnya gitu. Jadi kita bekerjanya itu serba takut gitu.
ya. Nah, bukan hanya rilisnya yang slow, tapi juga aplikasinya jadi lambat gitu. Karena ya memang kalau misalnya kita bikin sesuatu yang tidak di well plan dan tidak dengan didesain dengan benar, ya memang semuanya jadi ya acak adul. Dan kalau misalnya kita bikin sesuatu yang acak adul, makin berantakan dan kita gampang melakukan kesalahan, dan akhirnya kesalahan itu nggak bisa lagi kita manage gitu, dan aplikasinya jadi lambat gitu karena kita mungkin melakukan sesuatu yang nggak penting juga gitu, atau mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Banyak ini kalau nggak salah ada cerita, ada company yang memang rilisnya itu cepat ya, tapi makin lama dia makin lambat gitu. Jadi mungkin ada ini kejadian startup apa gitu ya, mungkin mereka bekerja dengan cepat, deliver ke customer dengan cepat, naikin ke production, tapi itu numpuk gitu, technical debt-nya makin naik, makin naik, makin naik, akhirnya makin lambat, bugs-nya nggak bisa diperbaiki, akhirnya orang udah nggak give up lah, maksudnya pakai software itu, akhirnya mereka pindah ke kompetitor. Kenapa bad code ya? Ya biasanya ya karena di-push ke production secepat mungkin ya. Jadi itu yang paling menyakitkan semuanya jadi developer gitu kan. Jadi setelahnya manajernya mungkin nggak tahu coding pula gitu kan. Terus kita disuruh kayak slavery gitu kan. Jadi kita harus bikin sesuatu yang cepat mungkin, nggak peduli gimana pun caranya, yang penting itu naik ke production gitu kan. Tapi mereka nggak lihat impact di belakangnya itu seperti apa. No time for good design gitu. Nah, tapi kita itu sebagai engineer, kita harus bertanggung jawab kalau misalnya kita bilang enggak, kita ini harus perbaikin bagian code ini, dan itu bagian dari pekerjaan kita. Bukan sesuatu yang dilakukan after itu di deliver ke production, enggak. Jadi sesuatu yang ada di production itu memang sesuatu yang memang well defined, well crafted, dan udah memang benar-benar kualitinya tinggi gitu. Makanya ada quality assurance kan. Jadi quality assurance itu bukan hanya dilakukan oleh QA department gitu, tapi memang si developer itu juga harus melakukan itu gitu. Karena itu kan jadi namanya apa? Teamwork ya. Nah, firefighting. Jadi kalau misalnya ada kebakaran ya kita lakukan ya gimana padamkan secepat mungkin, baru kita fix langsung kita plus ke production gitu kan. Tapi ingat, sekali lagi kita itu punya disiplin sendiri. Jadi walaupun kita firefighting, itu tetap aja kita harus melihat sebenarnya ini udah bener nggak caranya. Makanya kalau misalnya developer itu yang mungkin firefighting itu harus di pair gitu ya. Harus, kan ada kita namanya pair programming. Jadi harus ada yang mendampingi gitu, supaya jangan sampai orang yang nggak terlalu ngerti code-nya itu acak adul ya, ganti-ganti sesuka hatinya, nggak ada unit testnya pula lagi, baru nanti itu ya udah dipus aja, nggak di code review, nggak diapain gitu. Lebih bagus langsung di pair kan, jadi istilahnya nggak ada handover antara si developer yang nulis code dengan orang yang nge-review gitu. Walaupun itu mungkin nggak selamanya harus dilakukan seperti itu, tapi di bagian-bagian yang kritikal itu saya rasa sangat penting, apalagi di core bisnisnya ya, core domainnya. Nah ini juga salah satu, ini yang saya pengen benahin di presentasi ini. Sebenarnya banyak developer itu yang memang canggih, pinter ya, algoritmnya bagus, problem solvingnya bagus banget, dan pengetahuannya tentang teknologi bagus, tapi knowledge tentang bagaimana melakukan well crafted code itu seperti apa, itu yang kurang gitu. Gimana ngedesain software yang scalable, kenapa kita harus memisahkan satu komponen dengan komponen yang lain, kenapa kita harus nge-scale, dan gimana cara scale yang bagus. Nah itu kadang-kadang mungkin kita yang tidak dibenahin gitu dari awal gitu. Mungkin ya memang mungkin gak ada yang ngajarin satu, terus curiosity-nya mungkin gak di hal yang seperti itu, lebih mungkin ke ngejar teknologi yang lagi ngetrend sekarang kan, biasa lah gitu ya. Nah technical debts gitu, jadi setelah kalau misalnya kita punya hutang dan itu makin lama makin menumpuk, kita bilang ya udahlah nanti aja lah kita kerjain kan, biasa gitu ya. Jadi ya nanti aja lah, ini sementara gitu, sementara dan selamanya gitu. Jadi akhirnya nggak dikerjain gitu kan. Makanya later equals never gitu. Jadi ya kalau lu bilang ya udah nanti aja, itu nggak bakalan kejadian, karena lu bakalan distracted ngerjain yang lain gitu, yang lebih lu suka atau lebih penting gitu, lebih urgent gitu. Jadi jangan sampai menunggu-nunggu kita utangnya numpuk terus gitu. Jadi nanti kita bisa dikejar debt collector dong. Oke. Bad code. Nah, ini ada grafik yang menarik. Ini productivity-nya pada awal itu 100%. Tapi makin lama dia makin turun seingat berjalannya dengan waktu gitu ya. Nah,
inilah yang bikin production itu productivity developer itu turun gitu. Jadi makinnya lambat gitu. Developernya makin frustasi gitu ya, dan terus istilahnya all over the place lah, terus bilang ini gimana ini apa ya, firefighting mode, everyday is firefighting gitu. Jadi nggak ada waktu untuk mikir tenang, memperbaiki, membenahi dosa-dosa sebelumnya gitu. Nah, productivity decrease udah pasti lah ya. Jadi kalau misalnya kita udah kerja nggak happy, terus ngeliatin kodenya aja udah malas, maki-maki siapa yang buat kode ini dulu gitu kan, siapa yang bikin framework ini nggak jelas gitu kan, nanti ya akhirnya berantakan gitu kan, akhirnya yang ada saling nyalahin. Tiba-tiba manajemen bilang gini kan, wah ini kayaknya butuh tambah orang gitu. Sebenarnya yang bukan ditambahin sebenarnya orang, bukan orangnya ya, tapi skill yang ada di tim yang sekarang itu yang perlu ditambahin gitu. Makanya saya bikin ini. Of course, rewrite ya kan. Nah ini yang paling seru nih. Kalau misalnya udah ada sesuatu yang hancur gitu ya, kita nggak ngerti lagi code-nya gimana ya, mungkin ada kemungkinan dua gitu ya. Memang developernya nggak terlalu pinter, jadi dia nggak bisa ngertiin code-nya gimana, karena dia kompleks gitu ya. Atau memang dia udah give up gitu. Ini nggak bisa lagi diperbaiki, kita rewrite aja lah. Nah, akhirnya kita bentuk tim untuk rewrite nih gitu kan. Kita rewrite tim untuk khusus untuk itu. Biasanya rame lah yang pasti, kita harus pakai teknologi baru apa segala macam gitu kan. Jadi dulunya pakai apa, sekarang pakai Golang gitu kan. Nah tulis tuh semangat di awal gitu kan, karena belajar sesuatu yang baru gitu. Tapi dengan seperti itu, walau misalnya lu belajar dengan membuat code di production, aku rasa itu nggak efektif juga ya. Maksudnya lu harus tahu code lu itu bener, dan juga code lu itu mengikuti pattern yang ada dilakukan diberikan di misalnya di Golang gitu ya. Jadi kalau misalnya lu sambil belajar sambil ngoding itu doesn't make any sense gitu. Jadi istilahnya profesionalitas lu itu kurang gitu, karena lu misalnya gini ya, misalnya kita bermain gitar lah, lu gitaris, terus istilahnya lu diminta untuk tampil gitu, lu nggak bakalan mungkin improvisasi ke sesuatu yang lu belum kuasai gitu. Jadi misalnya dulu gue sebagai gitaris, kalau misalnya gue ketemu teknik baru nih, gue nggak bakalan langsung bawain itu besok. Gue akan latihan dulu itu sampai itu melekat kepada gue, baru gue lakukan gitu. Jadi itulah sense professionalism. Jadi bukan hanya kayaknya bikin kerja ini udah siap bosan ditinggal gitu, enggak. Jadi ini bukan kayak kuliah gitu. Jadi selain kuliah kan, kalau misalnya kuliah kalian hanya bikin udah, habis itu kalian nggak maintain. Yang penting itu jalan selesai, input outputnya bagus, kalian langsung kasihin ke orang gitu, di grade, habis itu selesai. Ini nggak seperti itu, karena yang baca itu bakalan orang lain juga gitu. Jadi ya mungkin setiap kali ada kode yang baru, ada jelek, di rewrite kan. Jadi kita memang nggak boleh bikin sampah in the first place gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak usah bikin utang, jangan bikin utang gitu. Jangan kita bikin utang baru habis itu kita tumpuk, kita bayar nanti gitu. Kalau bisa ada utang kecil dicicil, ada kecil dicicil gitu, supaya jadi nggak scatter. Nah jadi good code itu gimana gitu, elegan itu pasti ya. Jadi istilahnya memang benar-benar elegan, gampang dibaca ya kan, supaya gampang di maintain dan juga efisien. Jadi kita pertama kali bikin ya yang penting jalan dulu, oke, that's fine. Tapi pada saat yang setelah itu terjadi, kalian harus buat itu sedemikian rupa supaya orang nanti gampang maintain gitu. Karena semua orang bisa bikin code yang gampang dimengerti komputer, tapi manusia mungkin suffer untuk membacanya gitu. Nah, kalau misalnya ya ini kan biasa banget ya, ya udahlah nggak apa-apa lah, itu dan udah rusak ya udah nggak apa-apa, hancurin aja gitu. Jadi malah dihancurin gitu kan. Ya udahlah, siapa nggak ada yang peduli juga, ya udah gua bodo amat lah gitu kan. Ya itu nggak profesional namanya. Fokus gitu. Jadi code yang bagus itu adalah code yang memang fokus untuk ngerjain satu hal pada satu saat gitu. Ya kalau misalnya kita lihat code yang nggak fokus, berarti developernya mungkin nggak fokus juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin sesuatu yang well crafted, bagus, nah itu kita harus bikin sesuatu yang memang benar-benar berguna bagi orang dan gampang dibaca, juga bagus di production dan robust gitu. Jadi code-code itu nggak hanya bagus kelihatan di layar, tapi juga di productionnya juga gampang di maintain gitu.
Nah, ini yang paling kacau nih. Ini paling scary. Kita nggak terbiasa bikin tes gitu. Padahal itu kita anggap tugasnya dari QA gitu ya. Padahal testing itu sebenarnya tugas dari developer juga, engineer gitu. Jadi mereka harus bikin specification yang dieksekut oleh mesin dan juga itu akan nanti gampang. Jadi QA itu nggak ngetesin, kerjanya ngetesin yang memang harus ada di spek. Jadi mereka itu fokus untuk ngerjain exploratory testing gitu. Jadi bukan testing yang ya ini klik ini atau oke lah diotomatisasi, tapi kan bukan untuk bikin automated testing pakai Selenium atau Cucumber dan yang lain-lain, itu kan butuh time kan. Jadi kalian harus bisa bikin makin ke makin ke akhir dekat production itu kerjaannya makin kecil bukan makin besar gitu ya. Kalau misalnya menumpuk kerjaan di QA, nah itu kasihan banget QA-nya. Jadi mereka bakalan susah catch up-nya. Kalian udah ngerjain A, mereka masih A-5 gitu. Jadi setelahnya T-nya makin ke belakang gitu ya. Jadi setelahnya ya nggak bakalan selesai, nggak bakalan rilis production. Akhirnya orang mikir ya udah nggak usah dites, dirilis aja lah, kita deadline-nya udah dekat. Nah itu yang nggak bagus sih. No duplication ya, nggak ada duplikasi lah ya. Jadi nggak ada kopas-kopas gitu dan terus istilahnya dikopas ada satu. Ya kita harus mikirin oh ini ada duplikasi, kita harus benerin dulu gitu. Nah ini ada dari Uncle Bob ya, Robert C. Martin, Boys Control. Jadi ini sebenarnya kita dididik seperti kayak apa ya, pramuka lah ya. Jadi kalau misalnya mereka harus menjaga campfire itu atau istilahnya lokasi untuk lingkungan kemah mereka itu bersih setiap saat ya. Jadi walaupun yang buang sampah siapa gitu, nggak peduli, yang penting kita bersihin gitu. Jadi leave the campground cleaner than you found it. Jadi begitu lu masuk ke campground, jadi lu lihat ada sampah ya udah lu ambil, lu walaupun nggak semuanya lu ambil ya, pasti capek lah. Maksudnya kita kan kerja tim ya. Jadi kalau misalnya ada ini kayaknya perlu dibenarin, ya udah nanti di di commit ya kan. Dan setelah tesnya jalan semua, behaviornya nggak berubah, karena definisi refactor itu adalah behaviornya nggak berubah, hanya strukturnya aja yang berubah ya. Jadi tesnya harus pas semua. Clean other people code ya nggak apa-apa ya kan, karena itu bukan code-nya dia gitu. It's your code too gitu. Jadi enggak semerta-merta kalau ya itu kan kerjaan dia, itu bukan kerjaan gua, ya itu enggak teamwork namanya ya. Jadi setelahnya itu kan ada yang namanya kalau di collective code ownership gitu. Jadi semua sama-sama punya gitu. Ini bukan code dia. Jadi jangan sampai kalian bikin di atas itu ada nama kalian, autornya siapa, itu apalagi di komen gitu kan ya, delete aja. Jadi itu bukan code si A, itu bukan code si B, itu code kolektif gitu. Jadi jangan sampai bikin code itu kayak special punya kalian sendiri gitu. Karena yang maintain bisa banyak orang dan bukan kalian juga nanti yang benahin. Continuous improvement ya, jadi memang kita harus tetap improve. Ini kan bagian dari continuous integration, continuous delivery, continuous deployment, itu semuanya kan berhubungan dengan improvement ya kan. Jadi setelahnya kita harus cepat tetap improve. Nah jadi ya mungkin aku ngajar di sini di awal seperti ini, tapi bukan berarti kita hanya nonton duduk diam gitu, nggak lakuin gitu. Nanti kita bakalan kasih tugas-tugas supaya kalian bisa lebih rapi cara berpikirnya, dan juga kalian dengan melakukan itu menjadi lebih gampang untuk mempraktekkan di keseharian gitu. Jadi ya memang mungkin itu toys project, tapi jangan sampai menganggap enteng gitu. Karena kalau misalnya kalian di toys project aja nggak bisa ngerjain, itu nanti pasti di production berantakan. Jadi praktis dulu ya kan. Jangan hanya dibaca atau ditonton, tapi dicobain ya. Practice and practice ya. Itu sih dari untuk sekarang ini. Nanti kita di kesempatan berikutnya akan saya bahas mengenai good naming ya. Jadi setelahnya gimana cara memberikan nama yang baik terhadap variabel, terhadap metode, terhadap kelas dan yang lain-lain. Itu kelihatan simple, tapi kalau misalnya kalian ngasih nama aja nggak bener atau asal-asalan ya, ke bawahnya lagi udah pasti berantakan, karena kalian bakalan nggak care tentang yang namanya orang lain gitu. Yang kalian pikirkan hanya istilahnya ya udah yang penting kerjaan gue selesai, gue deliver gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Ya itu aja mungkin teman-teman, nanti kita lanjutan. Sekarang kita berhenti dulu, nanti kita lanjutin lagi yuk.